Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Jerman, Bayern Munich tekuk Hoffenheim 2-0. Bermain di Pre-Zero Arena, Bayern Munich meraih kemenangan 2-0 atas Hoffenheim. Gol kemenangan Bayern dicetak oleh Jamal Musiala di menit ke-17 dan Erik Maxim Choupo-Moting di menit ke-8. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Jerman dengan 22 poin, sedangkan Hoffenheim ada di peringkat ke-7 dengan mengkoleksi 17 poin. Dortmund versus Stuttgart, Bellingham 2 gol di Borussen menang 5-0. Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund berpesta gol saat menjamu Stuttgart. 5 gol dilesakan tuan rumah lewat aksi Jude Bellingham di menit kedua, Niklas Süle di menit ke-13, Giovanni Reina di menit ke-44, gol kedua Bellingham di menit ke-53, dan Youssoufa Moukoko di menit ke-72. Kemenangan besar ini membuat Dortmund berada di posisi kelima klasemen sementara Bundesliga dengan mengumpulkan 19 poin, sedangkan Stuttgart ada di zona degradasi, tepatnya posisi 16 dengan baru mengkoleksi 8 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-11 hari ini. Mainz menang 5-0 atas Köln, Freiburg menang 2-0 atas Bremen, Leverkusen bermain imbang 2-2 dengan Wolfsburg, Augsburg bermain imbang 3-3 dengan Leipzig, Mönchengladbach kalah 1-3 dari Eintracht Frankfurt. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Niklas Füllkrug dengan 8 gol. Real Madrid versus Sevilla, Los Blancos menang 3-1. Laga Real Madrid versus Sevilla digelar di Santiago Bernabeu. Luka Modric sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan 5 menit. Sevilla menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat aksi Eric Lamela. Lucas Vazquez mengembalikan keunggulan Madrid pada menit ke-79. Federico Valverde memantapkan kemenangan Madrid lewat golnya pada menit ke-81. Dengan kemenangan ini Real Madrid makin nyaman di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 31 poin dari 11 laga, sementara itu Sevilla berkutat di papan tengah. Sevilla menempati peringkat ke-14 dengan 10 poin. Hasil La Liga Jornada ke-11 hari ini. Rayo Vallecano menang 5-1 atas Cadiz, Real Valladolid menang 1-0 atas Real Sociedad, Valencia kalah 1-2 dari Mallorca. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 9 gol. Milan versus Monza, Brahim Diaz 2 gol, Rossoneri menang telak 4-1. Bermain di San Siro, Brahim Diaz mencetak golnya di menit ke-16 dan di menit ke-41 disusul gol dari Divock Origi di menit ke-65 dan Rafael Leao di menit ke-84. Satu-satunya gol liburan Monza dicetak Filippo Ranocchia pada menit ke-70. Dengan hasil ini, skuad asuhan Stefano Pioli naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 26 poin, sedangkan Monza ada di peringkat ke-14 dengan baru mengumpulkan 10 poin. Fiorentina versus Inter Milan. Hujan gol Nerazzurri menang dramatis 4-3. Inter Milan bertandang ke Artemio Franchi. Tim tamu mencatatkan start bagus dengan gol cepat Nicolo Barella
pada menit kedua. Combining, and here is Barella. Disusul gol Lautaro Martinez pada menit ke-15. Go alone, Jinx inside, Martinez. Fiorentina menjaga peluang berkat penalti Arthur Cabral pada menit ke-33. Cabral steps up. Gol Jonathan Ikone pada menit ke-60 benar-benar mengembalikan kesempatan tuan rumah. Retains his balance, has a shot. Penalti Lautaro Martinez pada menit ke-73 mengembalikan keunggulan Inter. Martinez for Inter. Fiorentina lantas menyamakan dengan dramatis pada menit ke-90 melalui sepakan Luka Jovic. It's kept alive. And Luka. Namun drama tak berhenti di sana. Hendrik Mkhitaryan menjadi pahlawan Inter setelah mencetak gol pada menit ke-95. Across the base, Mkhitaryan. Pertandingan tuntas dengan kemenangan La Benemata 4-3. Kemenangan ini mengangkat Inter ke posisi 7 dengan 21 poin dari 11 pertandingan, sedang Fiorentina tertahan di urutan ke-13 dengan 10 poin. Nottingham Forest versus Liverpool, The Reds tumbang 0-1. Lawatan Liverpool ke markas Nottingham berakhir dengan kekalahan. The Reds dipaksa mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor akhir 0-1 lewat gol Taiwo Owonie di menit ke-55. Dengan hasil ini Liverpool menempati peringkat 7 klasemen sementara Liga Inggris usai mengumpulkan 16 poin dari 11 pertandingan. Sementara itu Nottingham Forest naik ke peringkat ke-19 dengan perolehan 9 poin dari 12 pertandingan. Chelsea versus MU, gol di injury selamatkan setan merah dari kekalahan. Laga Chelsea versus MU digelar di Stamford Bridge. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Chelsea akhirnya unggul berkat penalti Jorginho pada menit ke-87. Up against De Gea. Namun kemenangan Chelsea yang sudah di depan mata buyar pada menit ke-90+4 berkat gol yang dicetak Casemiro. Nice ball in that header. Brilliant. Dengan hasil ini Chelsea kini mengumpulkan 21 poin dari 11 laga di peringkat keempat klasemen Liga Inggris. MU membuntuti dengan 20 poin di urutan kelima. Manchester City versus Brighton, Haaland 2 gol, Citizen menang 3-1. Laga Manchester City versus Brighton berlangsung di Etihad Stadium. Haaland membuka keunggulan Manchester City pada menit ke-22. Disusul gol kedua Haaland dari titik penalti pada menit ke-43. Haaland. Brighton menghidupkan peluang berkat gol Leandro Trossard pada menit ke-53. Optimistic in the second. Tapi gol spektakuler Kevin De Bruyne pada menit ke-75 mematahkan harapan mereka. Manchester City mengamankan kemenangan mereka dan tambahan 3 poin jadi modal untuk mendesak Arsenal di pucuk klasemen Liga Inggris. Sedangkan Brighton saat ini berada di urutan 8 dengan 15 poin. Di laga lainnya Everton menang 3-0 atas Crystal Palace. Daftar top skor masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 17 gol. Tangis Rafael Varane saat ditarik keluar di laga lawan Chelsea karena cedera. Pada laga melawan Chelsea, bek MU Rafael Varane harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Victor Lindelof. Pergantian bukan karena penampilan buruk dari Varane. Bek asal Prancis itu mengalami cedera usai salah tumpuan dalam merebut bola. Saat cedera, Varane langsung menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya dan menutup mukanya dengan jersey. Rekan-rekan setimnya seperti Lisandro Martinez hingga Anthony coba menenangkan bek asal Prancis tersebut. Kekecewaan Varane bukannya tanpa sebab, pasalnya kurang dari sebulan lagi gelaran Piala Dunia akan diselenggarakan. Jika tidak fit, bukan tak mungkin Varane akan gagal membela Prancis yang merupakan juara bertahan turnamen tersebut. Chelsea tak terlalu kecewa gagal taklukan MU. Kemenangan yang buyar di penghujung pertandingan diakui Chelsea mengecewakan. Namun, melihat jalannya laga lawan Manchester United, 1 poin dirasa cukup tepat.
Manajer Chelsea Graham Potter mengakui timnya tak cukup cemerlang untuk berhak mendapatkan kemenangan. Kendati kehilangan keunggulan di masa injury time, tetap terasa menyesakan. Mengecewakan sih karena kami unggul 1-0 jelang akhir pertandingan, tetapi selama jalannya laga 1 poin memang cukup tepat dan saya tak yakin apakah kami melakukan cukup hal untuk memenanginya, kata Graham Potter ke Sky Sport. Kalah dari tim juru kunci, catatan kekalahan Liverpool lebih buruk dari musim lalu. Kekalahan 0-1 dari Nottingham Forest sah membuat Liverpool punya catatan kekalahan yang lebih buruk daripada yang mereka torehkan pada musim 2021-2022. Perbandingan jumlah kekalahan Reds sudah menjelaskan. Dilansir dari Skauka, musim ini Liverpool kalah 4 kali dari 16 pertandingan di lintas kompetisi. Adapun Liverpool musim lalu mencatat jumlah kekalahan yang sama dalam jangka waktu lebih panjang, yakni 63 pertandingan di semua ajang. Liverpool cuma jago kandang di Liga Inggris musim ini. Kekalahan saat bertandang di kandang Nottingham Forest membuat Mohamed Salah sudah kalah 3 kali di Premier League musim ini. Namun yang lebih menyita perhatian, Liverpool ternyata belum pernah menang saat menjalani laga away. Dari 5 lawatan yang sudah dilakukan, 3 poin selalu gagal dibawa pulang. Jadi sebuah pekerjaan rumah bagi klub untuk terus mencari solusi dari permasalahan Liverpool saat ini. Sebelum benar-benar kembali ke jalur kemenangan, bersaing merebut gelar Premier League musim ini tampak hanya sebagai angan-angan. Cetak brace lawan Brighton, Erling Haaland kini samai rekor milik Sergio Aguero. Brace ke gawang Brighton dan Albion membuat Erling Haaland menyamai catatan rekor yang dibuat oleh Sergio Aguero bersama Manchester City. Itu adalah gol ke-17 Erling Haaland di pentas Premier League hanya dari 11 kali bertanding bersama Manchester City. Dilansir dari Optajo, 2 gol dari Haaland tersebut membuatnya telah menghasilkan gol dalam 7 laga kandang secara beruntun di berbagai ajang. Ini adalah kali pertama sejak hal tersebut berhasil dibuat oleh Sergio Aguero pada Februari 2018 lalu. Dari 7 laga tersebut, Haaland mampu membuat 15 gol dengan 3 diantaranya mencetak hat-trick. Brahim Diaz masuk buku sejarah AC Milan. AC Milan berhasil menang telak 4-1 saat melawan AC Monza dalam lanjutan Serie A. Dalam laga ini, Brahim Diaz berhasil menyumbangkan 2 gol dan menorehkan 1 sejarah untuknya. Menurut laporan Opta Paulo, Diaz menjadi pemain Spanyol ketiga yang mencetak 2 gol untuk AC Milan di Liga Italia setelah Suso sebanyak 2 kali dan Javi Moreno. Bos AC Milan beberkan kondisi cedera Brahim Diaz. Saat laga melawan Monza, Diaz tampil dengan ciamik. Sang playmaker mencetak 2 gol di babak pertama. Namun sayang ia harus ditarik keluar saat babak kedua baru berjalan 8 menit. Ia mengalami cedera sehingga ia harus digantikan oleh Charles de Ketelaere. Diwawancarai sesudah laga, Pioli membeberkan kondisi terkini dari Diaz. Ia menyebut sang bek mengalami cedera otot. Dia mengalami cedera otot tadi, jadi kami harus menariknya keluar, tutur Pioli kepada Dazen. Saya berharap dia dan Sergio Dest tidak mengalami cedera yang serius karena ada banyak pertandingan yang harus kami mainkan setelah ini, lanjut Pioli. Karim Benzema pamer trofi Ballon d'Or. Sebelum laga melawan Sevilla dimulai, Real Madrid menggelar seremoni penyerahan Ballon d'Or 2022 kepada Karim Benzema. Benzema yang absen dalam laga ini menerima Ballon d'Or yang diserahkan oleh Zinedine Zidane dan Luka Modric. Penyerang timnas Prancis itu kemudian mengangkat trofi bola emas tersebut dan disambut tepuk tangan meriah dari supporter El Real yang memadati stadion. Xavi akan revolusi Barcelona dengan depak beberapa pemain. Kabar menarik datang dari Barcelona di mana pelatih mereka Xavi akan mencoba untuk merevolusi skuadnya dengan menendang beberapa pemain. Keputusan ini sendiri diambil karena Barcelona beberapa kali mengalami performa yang cukup buruk. Bahkan bisa dibilang dengan skuad yang cukup mahal tersebut, Barca yang sekarang memiliki performa lebih buruk dibandingkan dengan musim kemarin. Dilansir dari ESPN, beberapa pemain yang akan didepak tidak lain adalah pemain-pemain lama seperti Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Busquets, dan juga Jordi Alba. Keempat pemain ini juga menjadi pemain dengan beban gaji yang cukup besar di Barcelona. Nah
kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!